Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara melakukan uji normalitas pada suatu data menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Jadi, uji Kolmogorov-Smirnov ini adalah uji yang dilakukan untuk mencari tahu apakah suatu data itu terdistribusi secara normal atau tidak pada sampel di atas atau sama dengan 50. Oke, langsung saja kita mulai. Di sini saya menggunakan aplikasi IBM SPSS Statistik 27. Ini dia tampilan aplikasinya, data view dan variable view. Oke, sebelum kita memulai, pertama kita harus mempersiapkan data daripada yang mau diuji, yaitu di sini saya memiliki 3 variabel data, yaitu motivasi, minat, dan prestasi. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa variabel dependen atau yang kita sebut dengan Y atau yang kita sebut sebagai variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi oleh siapa? Oleh variabel independen atau yang kita sebut dengan variabel X atau yang kita sebut sebagai variabel bebas, yang artinya yaitu mempengaruhi daripada variabel Y tadi. Oke, di sini total variabel X dan Y kita ini memiliki 50 sampel. Jadi kita menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Pertama kita salin datanya terlebih dahulu, yaitu dari data yang pertama hingga ke data yang 50. Kemudian kita klik kanan, lalu kita pilih copy. Selanjutnya kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya, bagian data view, kemudian isi, paste. Oke, ini tadi data kita yang sudah kita pastekan dari Excel ke SPSS. Kemudian pada variabel view terdapat 3 variabel tadi, kemudian kita isi, yaitu bahwa variabel pertama yaitu X1 dengan label motivasi. Selanjutnya X2 yaitu minat. Kemudian yang terakhir yaitu prestasi. Oke, langkah selanjutnya adalah kita pilih analyze, kemudian regression, pilih regression, lalu linear. Setelah itu kita pilih variabel dependennya yaitu Y, prestasi, kemudian independennya yaitu motivasi dan minat. Klik save, lalu pilih residual unstandardized, klik continue, lalu klik OK. Maka kita akan melihat data sebagai berikut. Dan sekarang kita mempunyai variabel baru, yaitu variabel residual. Kenapa sih kita harus memakai variabel residual ini? Variabel residual ini kita gunakan untuk menguji normalitas tadi. Uji normalitas itu harus menggunakan data residual untuk mengetahui apakah data tersebut normal atau tidak. Langkah selanjutnya yaitu kita klik lagi analyze, lalu kita pilih non parametric test, dan kita pilih legacy dialog, dan kita pilih yaitu one sample Kolmogorov-Smirnov. Kita pilih unstandardized residual, kita geser ke kanan, lalu kita klik OK. Lalu sekarang inilah tampilan daripada uji formal dari uji normalitas, salah satunya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov test. Apa sih yang kita ingin dapatkan informasi di sini? Di mana dalam uji one sample Kolmogorov-Smirnov test ini
terdapat asymmetric two-tailed, di mana asymmetric two-tailed ini adalah nilai signifikansi daripada suatu data, di mana di sini nilai signifikansi atau p-value ataupun asymmetric-nya bernilai 0,74, di mana nilai 0,74 ini memiliki nilai yang lebih daripada 0,05, di mana kesimpulannya adalah apabila p-value-nya lebih daripada 0,05 artinya data terdistribusi dengan normal. Nah, kemudian langkah apa selanjutnya harus kita lakukan? Karena jumlah variabel kita tadi ada banyak, maka uji formal tidak cukup untuk memastikan bahwasanya data kita ini normal. Maka kita perlu yaitu uji yang kedua, yaitu dalam bentuk visual. Langkah yang harus kita lakukan adalah klik analyze, pilih regression, lalu klik linear. Pada bagian dependent ini kita geser ke kiri, lalu kita pilih unstandardized residual tadi sebagai variable dependent kita yang baru. Kemudian pada save kita ganti residualnya tadi menjadi kita hilangkan agar tidak dua kali kita melakukan uji unstandardized tadi. Kemudian kita klik continue, lalu kita pilih lagi plot. Pada bagian plot kita pilih y-nya yaitu sebagai s-recit, lalu bagian x-nya kita pilih z-pred. Pada bagian standardized residual plots kita pilih histogram dan kita pilih normal probability plot. Lalu kita klik continue. Lalu kita klik lagi OK. Nah, berikut adalah hasil daripada uji visual daripada data kita tadi, apakah dia terdistribusi normal atau tidak. Bagaimana cara membaca diagram histogram ini? Apabila bentukannya seperti ini, seperti lonceng, maka data terdistribusi dengan normal. Kemudian pada p-plot, di mana analisis gambarnya ini adalah bahwasanya data terdistribusi dengan normal terlihat daripada garis diagonalnya mengikuti titik-titiknya ini mengikuti daripada garis diagonalnya. Dan ini adalah scatter plot yang berbentuk garis lurus. Oke, itu dia yang dapat saya sampaikan dalam uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Apabila teman-teman ingin menggunakan uji normalitas dengan sampel di bawah 50, maka uji yang tepat untuk melakukan uji normalitas adalah uji Shapiro-Wilk, di mana uji Shapiro-Wilk digunakan apabila sampel berukuran di bawah daripada 50. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih dan semangat belajar.